Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putra Gita Sari dengan NPM 2271020053 dari kelas Sistem Informasi 1B. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah algoritma dan struktur data teori dengan dosen pengampu Mizan El Khairi Kusuma. Baik, saya akan membahas salah satu struktur data dinamis yaitu stack. Stack dalam bahasa Indonesia artinya tumpukan. Dilansir dari Text Term, stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Sesuai namanya yaitu stack, tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Nah, karakteristik stack sendiri bersifat LIFO, last in first out. Artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Stack dalam Java yaitu Allegory Collection Class. Kelas stack Java mewarisi kelas vektor yang mengimplementasikan interface randomized list collection. Stack mendukung beberapa operasi pada vektor atau list, namun tidak semuanya. Stack merupakan collection yang berbasis pada prinsip LIFO. Seperti halnya tumpukan pada umumnya, misalkan tumpukan buku yang ada di gambar berikut. Yang terakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan bawah. Nah, sebagai contoh, kamu memiliki 4 buku nih, buku matematika, fisika, biologi, dan kimia. Nah, buku matematika kamu masukkan terlebih dahulu, lalu buku selanjutnya fisika, biologi, dan kimia. Nah, untuk mendapatkan buku fisika, kamu harus mengeluarkan buku kimia dan biologi terlebih dahulu, karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Analogi di atas seperti halnya stack yang memiliki sifat LIFO. Data yang terakhir masuk harus keluar terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsep ini pada umumnya digunakan dalam pemrograman dan mengorganisir penyimpanan komputer. Kemudian saya akan membahas kelebihan dan kekurangan menggunakan stack. Di balik pengertiannya yang terlebih cukup menguntungkan bagi programmer, sebenarnya stack menyimpan beberapa kekurangan yang harus kamu ketahui. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan dari stack dilansir dari Guru 99. Yang pertama, kelebihan. Nah, kelebihannya itu membantu mengelola data dengan metode LIFO. Kemudian secara otomatis membersihkan objek. Kemudian tidak mudah rusak. Terus ukurannya variabel tidak dapat diubah. Yang terakhir, mengontrol memori secara mandiri. Kemudian kekurangannya, yang pertama, memori stack sangat terbatas. Yang kedua, ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Yang terakhir, tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan yang paling bawah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis operasi stack. Sekarang kita sudah tahu bahwa stack adalah struktur data yang menyimpan sebuah objek dan bersifat LIFO. Lalu kira-kira apa saja operasi yang biasanya diterapkan dalam struktur data yang satu ini? Mari kita bahas. Yang pertama ada pop. Dilansir dari After Academy, operasi pop pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Dikarenakan dalam stack programmer hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Yang kedua, push. Kebalikan dari pop, operasi push justru lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Seperti halnya sistem LIFO, programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas atau tumpukan. Yang ketiga, isi full. Operasi stack yang satu ini adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Yang keempat, isem peti. Kebalikan dari is full, isem peti merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Yang terakhir, pick. Seperti namanya dilansir dari tutorials point. Operasi pick atau mengintip adalah operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi stack. Stack diterapkan untuk mengevaluasi ekspresi dan operasi dengan cara mencocokkan tab dalam HTML
tanda kurung, serta konvensi satu notasi aritmatika ke notasi aritmatika lainnya. Implementasi stack dalam wadah array dapat dilakukan dengan menuliskan elemen indeks seperti gambar berikut. Dalam gambar tersebut, angka 10 menunjukkan kapasitas stack yang telah ditentukan sebelumnya. Stack overflow akan terjadi jika pengguna melebihi kapasitas ini, sedangkan nilai min1 merupakan nilai default menunjukkan tumpukan kosong. Jika ingin menerapkan klasifikasi berbasis grup, maka fungsi yang ditulis adalah sebagai berikut. Gambarnya yaitu ini ya. Setelah itu kita juga perlu membuat konstruktor yang menginisialisasi kapasitas dan batasan stack dengan fungsi berikut. Kemudian mengalokasian memori untuk model wadah array ini perlu dilakukan sesuai bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk implementasi. Sedangkan untuk implementasi dengan wadah berurutan atau linked list, prosesnya diawali dengan memvisualisasikan stack sebagai daftar tertaut dengan ujung atas dan bawah. Kemudian ada gambar berikut. Bagian kepala akan menunjukkan pada 0 jika stack dalam kondisi kosong. Lantas, untuk menerapkan batas untuk mencegah penggunaan stack berlebihan, maka perlu dilakukan perangkuman kelas list node ke dalam beberapa kelas lain dengan kapasitas anggota data. Perhatikan fungsi berikut ini. Kedua jenis wadah ini nantinya akan diimplementasikan kembali dengan metode operasi yang dikehendaki. Jadi kita baru bisa menentukan penerapan fungsi ini secara spesifik lewat metode operasi tertentu seperti push, pop, maupun pick. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu stack beserta jenisnya dan cara kerjanya. Bagi kalian yang tertarik dengan dunia pemrograman, pengetahuan tentang stack ini bisa menjadi bekal untuk kalian sebelum mempelajari praktik-praktik pemrograman nantinya. Sekian itu tadi penjelasan stack dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.